semua. Pak Andi Dito, kami persilakan Pak, ada waktu lebih kurang 30 menit untuk Bapak memaparkan presentasi tersebut. Silakan Pak. Terima kasih Mas Tora. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gembira sekali hari ini kita meluncurkan sebuah penghargaan kepada satuan pendidikan, kepada sekolah formal maupun PKBM penyelenggara program kesetaraan di seluruh Indonesia. Dan ini sebuah penghargaan dengan filosofi yang baru, dengan filosofi yang berbeda. Filosofi ini tidak hanya melihat prestasi sekolah pada saat ini, tetapi melihat apakah sebuah satuan pendidikan itu mampu melakukan transformasi untuk menjadi lebih baik. Nah, ini penting sekali karena setiap satuan pendidikan itu punya titik keberangkatan, titik start yang berbeda-beda, dan melayani murid dengan kondisi latar belakang keluarga yang berbeda-beda, dan fasilitas SDM di sekolah juga sangat berbeda-beda. Karena itu, penghargaan yang kita sebut sebagai BOS P, kinerja sekolah berkemajuan ini, tidak hanya melihat prestasi saat ini, tetapi melihat progres. Apakah Bapak dan Ibu di satuan pendidikan berhasil terus meningkatkan kualitas. Dan juga melihat konteks sosial ekonomi. Kita memperhatikan juga latar belakang sosial ekonomi keluarga para murid yang dilayani oleh sekolah. Karena ini tentu mewarnai dan memberi tantangan yang berbeda kepada satuan pendidikan. Nah, dengan filosofi ini, BOS kinerja sekolah berkemajuan itu yang mendapat penghargaan itu bukan hanya sekolah-sekolah yang sudah terkenal, sekolah-sekolah yang sudah dikenal sebagai sekolah favorit, yang mungkin lebih banyak berada di kota-kota besar dengan gedung dan fasilitas yang baik, tetapi juga kepada satuan pendidikan yang berhasil mewujudkan esensi pendidikan itu sendiri, yaitu merawat dan menumbuh kembangkan potensi muridnya di setiap kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, untuk bisa memahami mengapa BOS kinerja sekolah berkemajuan ini penting, mari kita sejenak mengingat kembali kenapa kita melakukan program ini, kenapa kita merancang berbagai program dan kebijakan Merdeka Belajar. Tujuan utamanya adalah kembali kepada murid, kembali kepada peserta didik. Kita ingin agar semua peserta didik kita menjadi manusia yang merdeka, manusia yang mandiri, manusia yang berdaya. Di era teknologi, di era informasi, era kecerdasan buatan sekarang ini menuntut kita semua, dan apalagi anak-anak kita, untuk terus-menerus belajar. Keterampilan, kompetensi, pengetahuan yang mungkin relevan sekarang, jangankan tahun depan, mungkin beberapa bulan depan sudah bisa jadi menjadi usang karena cepatnya perubahan zaman. Dengan demikian, menjadi manusia merdeka, ini artinya memiliki karakter dan kompetensi yang menjadi fondasi kokoh bagi proses belajar sepanjang hayat. Dan inilah yang kita rumuskan sebagai profil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila, saya yakin Bapak dan Ibu semuanya sudah familiar. Ini kombinasi antara keterampilan dasar, ya, kecakapan dasar literasi dan numerasi yang menjadi fondasi, dengan kompetensi-kompetensi yang lebih canggih seperti bernalar kritis dan kreatif, tapi juga nilai-nilai dan karakter kemandirian, kebinekaan global, gotong royong, dan iman takwa kepada Tuhan yang menjadi sumber nilai, values yang memberi kompas moral bagi kita untuk bertindak secara etis. Nah, satuan pendidikan kita katakan berhasil ketika satuan pendidikan itu menyediakan lingkungan belajar yang menumbuh kembangkan potensi peserta didik, yang menumbuh kembangkan karakter dan kompetensi yang kita rumuskan di dalam profil belajar Pancasila itu. Ini penting sekali karena
tujuan tadi menumbuh kembangkan semua murid, sekolah harus menjadi lingkungan yang aman, bebas dari perundungan, bebas dari kekerasan, dari hukuman fisik. Kalau anak mengalami perundungan, kalau anak mengalami kekerasan, tentu saja pembelajaran tidak akan bisa terjadi. Lingkungan belajar juga harus menjadi inklusif, bebas dari diskriminasi, menjadi lingkungan yang membuat semua orang merasa diterima sebagai warga yang berharga, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi keluarganya, terlepas dari etnis dan suku bangsanya, terlepas dari kondisi fisiknya. Jadi apapun bakat dan minatnya, bukan hanya yang akademik saja yang harusnya merasa diterima di sekolah. Semua murid, semua warga sekolah itu harus mendapatkan lingkungan yang inklusif dan tidak mendiskriminasi mereka. Lingkungan belajar, sekolah juga harus menjadi lingkungan belajar yang menyenangkan. Ini penting sekali juga untuk memberi kesempatan pada murid menikmati proses belajar, supaya mereka bisa merasakan pembelajaran sebagai sesuatu yang membuat mata mereka berbinar, jiwa mereka bersemangat. Belajar sebagai sesuatu yang menggairahkan. Ya, kesenangan belajar ini penting sekali, karena tanpa kenikmatan, tanpa kesenangan belajar, sulit bagi seseorang untuk belajar sepanjang hayat. Untuk belajar ketika tidak ada yang memaksa, ketika tidak ada deadline, ketika tidak ada yang memberi tugas. Transformasi satuan pendidikan menjadi lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan inilah yang ingin kita dorong, salah satunya melalui penghargaan BOS Satuan Pendidikan Sekolah dengan Kinerja Berkemajuan Terbaik. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa kriteria yang kita gunakan di dalam perhitungan kita untuk menentukan sekolah mana saja ya yang layak mendapatkan penghargaan ini. Izinkan saya share screen sebentar. Semoga layar saya sudah terbagikan. Ini adalah kriteria-kriteria yang kita gunakan untuk menentukan sekolah mana saja yang kita anggap layak untuk mendapatkan penghargaan. Kriteria ini mencerminkan filosofi Merdeka Belajar secara keseluruhan. Pertama-tama kriterianya tentu saja adalah tumbuh kembang murid tadi, hasil belajar murid, di mana kita mengukur literasi dan numerasi dasar, serta karakter yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Dan di sebelah kanan itu ada karakteristik lingkungan belajar yang saya sampaikan tadi. Dan ini semuanya diambil dari indikator-indikator yang kita ukur di asesmen nasional tahun 2021 dan tahun 2022 kemarin. Jadi ada indikator terkait dengan kualitas pembelajaran, apa yang terjadi di dalam kelas, interaksi antara guru, murid, antar murid dengan materi pembelajaran di kelas. Ada indikator terkait dengan apakah guru dan kepala sekolah itu melakukan refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Apakah kepala sekolah itu menjalankan tugas tidak semata-mata sebagai manajer atau administrator, tetapi sebagai pemimpin pembelajaran. Apakah sekolah menyediakan iklim yang aman, yang berbineka dan inklusif. Jadi ini adalah kriteria-kriteria yang kita gunakan. Dan di dalam BOS P kinerja ini ada 4 klaster. Ya, pertama-tama klaster ada klaster 1 dan 3 ya, itu yang fokusnya pada capaian asesmen nasional pada tahun 2022. Ya, ini adalah sekolah-sekolah yang menunjukkan kinerja yang sudah tinggi. Jadi Bapak Ibu yang hasil belajar literasi numerasinya sudah bagus. Skor iklim keamanan, iklim kebinekaannya sudah tinggi, sudah tidak ada perundungan di sekolah itu. Yang kualitas pembelajarannya sudah dinilai oleh murid cukup bagus juga. Ini adalah sekolah-sekolah yang sudah nilainya tinggi di setiap kota dan kabupaten. Ya. Tapi ingat bahwa setiap sekolah itu memiliki starting point, memiliki kondisi awal yang berbeda-beda. Dan karena itulah kita juga menggunakan klaster yang ada di sebelah kanan, klaster kedua dan keempat.
yang fokusnya memberi penghargaan pada Bapak dan Ibu yang berhasil memajukan sekolahnya, yang berhasil meningkatkan skor dari tahun 2021 ke 2022. Terlepas dari apakah skor di tahun 2022 itu tinggi atau tidak, yang penting ada peningkatan. Ya, ini adalah filosofi yang berbeda yang saya sampaikan di awal tadi, supaya tidak hanya sekolah itu saja yang nilainya sudah tinggi yang mendapatkan pos kinerja, tetapi sekolah-sekolah yang berproses itu juga mendapatkan pos kinerja. Karena ingat, ibarat bercocok tanam di pendidikan, hasil dari upaya kita berproses itu belum tentu terlihat dalam waktu yang dekat. Ada banyak sekolah yang sudah memperbaiki kualitas pembelajarannya, sudah mulai memperbaiki kepemimpinan sekolahnya, refleksi gurunya, memperbaiki iklim keamanan, iklim kebinekaan di sekolah. Tetapi skor akhirnya mungkin belum setinggi sekolah-sekolah yang lain, tetapi yang jelas ada peningkatan. Nah, sekolah-sekolah itulah yang sekarang kita juga beri penghargaan secara eksplisit. Ini adalah sekolah-sekolah yang dalam proses transformasi, tapi sudah menunjukkan buah dari transformasi itu. Kemudian yang aspek kedua adalah kalau Bapak Ibu perhatikan pada klaster ketiga dan keempat, kita membedakan khusus sekolah-sekolah yang melayani peserta didik dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Nah, jadi ini filosofinya adalah kita secara eksplisit menyadari bahwa satuan pendidikan itu tantangannya lebih besar ketika berada di daerah-daerah yang sulit dan ketika peserta didik yang dilayani itu berasal dari keluarga sosial ekonomi menengah ke bawah. Dan karena itu kita beri kategori khusus di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu semuanya. Saya ingin mengucapkan apresiasi, terima kasih kepada tim di Kemendikbud Pusat, di Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan PSKAP yang merancang konsep dan melakukan analisis data di belakang layar, kepada timnya Pak Praptono, tim teman-teman dari Paudikdasmen yang mengawal implementasinya, rekan-rekan dari UPT, Kemendikbudristek, baik balai-balai guru penggerak maupun balai-balai penjaminan mutu pendidikan di seluruh Indonesia yang mendampingi satuan pendidikan, mendampingi Pemda untuk bisa menggunakan semua instrumen yang kita rancang ini untuk melakukan transformasi, dan terutama dan khususnya kepada para guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan yang sudah bekerja dengan sepenuh hati untuk menyediakan layanan pembelajaran terbaik bagi anak-anak kita. Selamat bagi Anda dari 32.000 satuan pendidikan, formal maupun non-formal, yang mendapatkan BOS P kinerja tahun ini. Bagi yang belum, tetap semangat untuk melakukan transformasi dan perbaikan pembelajaran. Pastikan bahwa sekolah satuan pendidikan Bapak dan Ibu ikut berpartisipasi dalam asesmen nasional tahun 2023 ini dan berpartisipasi secara memadai. Jadi pastikan bahwa partisipasi murid maupun guru dan kepala sekolah itu betul-betul memenuhi kuota yang sudah ditentukan, dan Bapak, Ibu, dan murid-murid menjawab dengan jujur dan apa adanya, sehingga kita mendapatkan cermin yang objektif, yang jernih di dalam platform rapor pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi di awal. Semoga bermanfaat untuk menjelaskan apa dan mengapa kita melakukan, merancang POS P Sekolah Berkemajuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.